wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru pamong, ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Jennifer Perdana Kusuma SPD, tempat asal mengajar SMK Negeri 3 Kota Sorong. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran, yaitu ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Dengan mengambil materi teknik dasar pada pekerjaan DPIB pada siswa kelas 10 DPIB. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan di SMK Negeri 3 Sorong. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, mari sebelum pelajaran hari ini kita mulai, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Silakan memimpin doa. Sehat. Sehat. Siap. Kita mengikuti pelajaran kita di hari ini. Mari kita berdoa menurut agama yang kita berdoa. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat siang, Bu. Oke, selamat siang semuanya. Silakan duduk kembali. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Masih semangat toh? Masih. Sudah makan belum? Sudah. Sudah kenyang semua ini ya? Sudah. Jadi walaupun ini siang hari, kalau ibu bilang selamat pagi, Pagi. ulangi, selamat pagi. Pagi. Biar semangat. Oke. Jadi sebelum ibu mulai pelajaran hari ini, ibu mau absen kalian dulu. Ririn, Hadir, Bu. hadir, oke. Luis, hadir ibu. Tarik, Sehat, Elizabeth, Hadir, Bu. Aminata, Hadir. Febrisio, Crispianus, Muhammad Khalid, Hadir. Alvan, Hadir, Bu. Lance, Hadir, Bu. Ali, Hadir, Bu. Ismail. Hadir, Bu. Oke. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Alat ukur dan alat Gambar. gambar. Masih ingat tidak apa itu alat gambar? Pensil, alat yang digunakan untuk menggambar. Oh ya, alat yang digunakan untuk menggambar. Contohnya? Pensil, hapus, garis, garis, menghapus, kursi, jangka. jangka. Boleh.
Theodolit. Water pass. Oh ya, water pass. Meter itu kan Terra station. Total station, ada meteran lagi. Meter Kompas. Kemarin ada lagi Kompas. kompas. Oke. Kemudian, nah kalau kemarin kita sudah belajar mengenai bagian-bagiannya, jadi nanti hari ini Ibu akan lanjutkan untuk di materi selanjutnya, yaitu pengoperasian alat ukur. Jadi nanti yang akan kita bahas tentang alat-alat ukur. Nah ini untuk tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan nanti setelah selesai pelajaran ini itu kalian atau peserta didik itu mampu mengoperasikan dan merawat alat ukur secara tepat sesuai dengan standar. Kemudian yang kedua, itu kalian juga mampu menganalisis hasil pengukuran. Jadi tidak hanya bisa mengoperasikan alatnya, tapi juga bisa mengolah datanya. Ini ada pertanyaan, tahukah kalian bagaimana cara mengoperasikan alat ukur? Alat ukur yang sederhana dulu. Contohnya misalkan penggaris atau meteran. Itu kan alat ukur. Itu cara memakainya bagaimana? Ada yang tahu? Ditarik. Patokan di ujung sini. Ditempelkan. Nah, ini. Yang lain? Ya. Ditempelkan. Yang lain? diluruskan Pegang di garis. Oke. Detail yang itu. Jadi caranya sebenarnya kamu harus tentukan titik awal atau titik mula-mula yang akan kamu ukur. Nah, misalkan kamu mau mengukur panjang meja, pasti kamu kan cari titik awalnya berapa? Misalkan titik nolnya di sini kita ukur panjangnya 1 meter misalkan, atau berapa senti. Nah itu kan ditarik dari titik 0. Nah begitu juga kalau kalian mengoperasikan alat ukur yang lain, jadi termasuk theodolit, water pass, total station, itu nanti juga sama. Jadi kalian juga harus mencari titik awal atau titik mulanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke. Jadi untuk alat ukur ya, yang mau kita bahas ini nanti ada 3, ada theodolit, ada total station, sama satu lagi water pass. Water pass ini yang ada di sini. Yang pertama, nah ini theodolit. Kemarin kan Ibu sudah jelaskan bagian-bagiannya. Nah sekarang Ibu sudah bawakan contoh theodolitnya. Masih ingat toh kemarin bagian-bagiannya? Ini contoh apa namanya? Theodolit. Jadi dia ini tipenya ET02, mereknya SOT. Biasanya itu banyak merek theodolit. Ada Sophia, terus ada Nikon, ada apa lagi? Topcon. Nah ini ada, ini macam-macam. Nah ini namanya, masih ingat yang di atas apa namanya? Kemarin namanya handle. Nah, kemudian ini ada bagian-bagiannya. Ini ada bidik isir, kemudian ada teropong, ada lensa depan, ada lensa yang pembidiknya, kemudian ini untuk menyetel perataan. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk cara pengoperasian theodolit. Jadi yang pertama itu jelas, nah cari lahan sepetak akan
berada pada tingkat yang nyaman untuk digunakan. Jadi tripod ini yang mana sih? Nah, yang kaki 3. Jadi di sini itu biasanya ujungnya itu lancip. Kenapa dibikin lancip? Supaya tertancap dengan Supaya dia bisa tertancap di tanah dengan baik. kuat agar tidak menggoyang. Nah, itu bisa dipanjang-pendekkan juga tripodnya. Itu ada penguncinya. Jadi nanti kalau sudah sesuai dengan panjang yang diinginkan, kalian bisa kunci. Kemudian yang ketiga, paskan 3 skrup pengatur dasar teodolit sehingga ratanya sama. 3 skrup dipasang pada teodolit akan memberi Anda gambaran bidang sejajar dan presisi. Jadi ini yang di bawah ini tadi kan ada 3 skrup. Yang di bawah ini ada 3 skrup. Ini untuk kalau ini sudah dipasang di tempat yang aman, nanti kita tinggal pasangkan teodolitnya. Nah, untuk mengatur kepresisiannya, nanti kita bisa putar skrup yang ini. Jadi ini untuk mengatur. Nah, bagaimana cara mengetahui ini sudah lurus atau tidak? Dilihat nivonya. Jadi kalau untuk teodolit itu ada 2, ada nivo tabung, ada nivo kotak. Jadi ini ada 2. Sudah pernah lihat? Kalau belum pernah lihat, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini nivonya, ini namanya nivo. Nah, ini namanya juga nivo. Jadi posisikan gelembungnya itu bagaimana caranya? Dia ada di tengah. Yang bulatan ini juga sama, dia harus ada di tengah. Cara membacanya di sini ada. Jadi kalau misalkan saya suruh kalian putar 180 derajat, jadi nanti diputar misalkan 180 derajat. Nah, ada tanda petik 1 di atas itu bacanya menit. Kalau ada tanda petik 2 di atas itu kan bacanya detik. Jadi nanti di sini ada misalkan 180 derajat berapa 00 menit 00 detik, itu tanda petik 1 dan tanda petik 2. Nah, ini nanti Ibu mau kasih PR kalian, apa perbedaan antara teodolit dengan waterpass. Nah, ini nanti silahkan kalian cari. Nanti Ibu mau bagi ya, waterpass nanti Ibu sampaikan. Ini tadi kan nanti mau kita bahas. Oh ya, jadi sebelum Ibu masuk ke materi selanjutnya, nanti Ibu mau jelaskan untuk penilaian. Jadi nanti Ibu yang mau Ibu ambil itu ada namanya nilai kelompok, kemudian ada nilai individu juga. Jadi nanti juga nilai kelompok akan Ibu nilai sewaktu kalian presentasi di depan. Ya, jelas? Jelas. Nah, biasanya kalau untuk penilaian, jadi untuk individu nanti Ibu akan memakai Google Form di situ. Jadi nanti hasilnya bisa langsung kalian lihat di situ. Oke? Jadi ini Ibu akan putarkan video dari YouTube mengenai karena melihat alat ini disebut teodolit. Salah satu fungsi dari alat ini adalah untuk menyipu suatu bangunan siku sudut 90 derajat. Nah, ini sudutnya ya, yang kelihatan ini 180 06 ini dijadikan 180 bidang keras, di mana sisi benang satu kita tarik ukuran 80 cm, yang satunya 60 cm, sedang sisi miringnya kita tarik harus 100 cm. Sedikit rumit, tapi dengan adanya alat ini atau teodolit itu di bawahnya ini ada sumutnya ya. Jadi kalau mau dipasang itu nanti bisa dikencangkan. Nah, ini di setting
ini. Itu nanti untuk apa namanya dia sejajar atau enggak. Jadi kita ratakannya pakai ada 3, jadi bisa digerakkan 2 bersamaan sama 1 gerakan sendiri. Total station. Total station. Nah, ini total station itu hampir sama dengan theodolit. Cara pengoperasiannya juga hampir mirip. Perbedaannya, ini kan saya sudah bahas sedikit. Nah, kalau theodolit itu tidak bisa dihubungkan dengan software atau komputer atau laptop. Kalau total station itu bisa dihubungkan dengan laptop atau komputer. Karena di situ nanti dia ada namanya ada software, ada penyimpanan USB-nya juga di situ. Jadi kalau kita mengukur, nanti bisa kita simpan datanya, lalu bisa kita pindah ke laptop. Nah, bedanya sama theodolit, kalau theodolit ini masih manual. Jadi kalau theodolit itu harus kita catat berapa beda tinggi, misalkan antara A sama B ini beda tingginya berapa, itu harus kita catat. Tapi kalau untuk total station dia sudah memakai sistem EDM, jadi sudah lebih, ibaratnya lebih canggih. Jadi untuk menghidupkan alat, tekan tombol power. Nah, ini ada tombol powernya. Kebetulan kalau total station kita tidak ada ya. Ya mudah-mudahan nanti berapa tahun lagi mudah-mudahan kita punya. Mudah-mudahan. Kemudian, nah ini perbedaan antara theodolit dan total station lagi. Kalau theodolit itu memakai apa namanya ini? Bak ukur. Kalau total station itu tidak memakai bak ukur, tapi dia memakai prisma. Ya. Videonya ini yang namanya apa? Total station. Ini total station mereknya Sound sama yang ini. Tadi tipenya NTS 365. Kembali lagi bertemu kembali bersama saya dan BND Channel 1. Mereknya sama, bentuknya juga hampir sama. Kalau mau bedakan, itu kalian bisa lihat tampilan layarnya, displaynya ini. Kalian bedakan. Kalau total station dia lebih banyak apa namanya tombolnya. Nah, tapi kalau theodolit, kamu lihat dia hanya untuk mengatur sudut, jadi tidak terlalu banyak, sebanyak 10 total station. Jadi dilihat dari apa namanya displaynya sudah kelihatan. Misalkan nanti saya kasih gambar, jadi kalian sebutkan ini total station atau theodolit, itu kalian bisa lihat langsung di tampilan displaynya ya. Jadi kalau cuma sedikit, cuma 4 tombol, 6 tombol, itu berarti apa namanya theodolit. Tapi kalau tombolnya banyak, berarti total station. Nah, terus ada sambungan USB-nya juga kalau yang cara stylenya tetap sama ya, harus apa namanya harus di tengah-tengah diluruskan, videonya tidak sama. Ini biasanya memang kalau untuk ini versi animasinya, jadi nanti lebih ke cara kerjanya. Kalau ini menarik ya.
refraktif, ada ini ada kompas, nah ini ada prisma, meteran, payung. Ini kalau untuk praktek di lapangan biasanya pakai ini. Jadi payung itu bisa untuk melindungi dari panas dan hujan. Ini apa namanya? Niko, jangan sampai lupa. Jadi prisma itu tetap juga ada nikonya. Jadi kalau ini tampilan tipe Nikon. Jadi kalau yang pertama tadi apa? Hampir sama dengan itu. Tidak. Suara saya misalkan kita mendirikan apa namanya pesawat atau teodolit atau total station ya. Misalkan kita mau membidik ke titik ini, misalkan titik apa ya, A. Mau membidik, kita mau membuat poligon tertutup misalkan. Berarti nanti kalian pasang di sini ini prismanya yang mau dibidik. Ini berarti titik D. Kemudian di mana lagi misalkan E. Jadi untuk patokannya itu untuk satu titik. Bisa untuk mengukur jarak, bisa untuk mengukur apa kemarin fungsinya? Mengukur jarak, mengukur tinggi, beda tinggi, bisa juga untuk mengukur sudut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jelas, Ibu. Sudah jelas? Ya. Kalau sudah jelas, kita pindah ke yang terakhir, yaitu waterpass. Jadi kalau untuk waterpass sendiri, kebetulan ini ada di sini. Ini waterpass. Bagian-bagiannya ada apa saja di situ? Tidak kelihatan. Ada, tetap pasti ada nifonya. Kemudian ini ada cermin nifo. Kalau yang ini namanya bidik isir. Ada alat penyetelnya juga sama dengan apa namanya? Teodolit. Bedanya kalau teodolit itu dia kan bisa naik turun. Kalau ini tidak bisa. Jadi ini dia tetap horizontal begini. Jadi kalau kita mau apa namanya, waterpass atau biasa disebut penyimpan data, itu cara pengoperasiannya itu sama juga dengan teodolit. Itu pertama itu pasang kaki dulu. Jadi sama dengan teodolit, dia pakai bantuan kaki stabil, biasanya disebut apa namanya, tripod kan. Cara menyetelnya hampir sama. Kemudian untuk membidik alat itu dimulai dengan mengarahkan teropong ke sasaran yang dibidik. Jadi memfokuskan diafragma agar terlihat dengan jelas. Itu bidikan objek dibidik terlihat jelas, dan terakhir menempatkan benang diafragma tegak di diafragma menatap. Nah ini nanti kalau sebenarnya kalau lebih jelas lagi kalau praktek di lapangan. Sudah tahu toh cara membaca ketinggian pakai bak ukur? Sudah. Nah ini dilihat untuk membaca hasil bidikan itu ada namanya pembacaan benang. Jadi di apa namanya, di lensanya ini nanti ada kayak silang. Kalau kalian mau lihat, ini ada silang di, mau lihat kalian silakan dilihat. Jadi ini ada kayak tanda silang. Oh, titik
Boleh, tapi harus hati-hati. Jadi itu ada tanda plus, terus di atasnya ada garis atas, ada garis bawah. Kemarin masih ingat namanya apa? Benang. Yang di tengah namanya benang. Benang tengah, benang atas, benang bawah. Itu kayak gitu. Jadi ada BA, BT. Jadi kalau BA itu benang atas, kalau BT itu benang tengah. Jadi nanti kalau untuk pengukuran, oh ternyata ini benang atas dikurangi benang tengah itu harus sama dengan benang tengah dikurangi benang bawah. Jadi kalau dilihat di situ, itu kan ada tanda plus begini. Kemudian ada, oh ini enggak kelihatan ya, kita taruh di sini. Jadi ada tanda plus, kemudian ini ada tanda garis, Ini yang namanya benang tengah. Yang ini adanya benang atas, yang ini benang bawah. Nah ini nanti kalau kelihatannya, kalau sudah dibidik lewat sini. Jadi misalkan nanti benang ini cari angka yang bukan saja ya. Misalkan 12 ini berarti 12 apa sih? Nah, 120 cm atau 1 meter lebih 20 cm. Ingat ya, satu kotak. Satu kotak ini berapa senti? 1. Itu harus ingat-ingat. Jadi kayak ini tuh, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau 11 baru di sini di tengah-tengah sini itu berarti 11,5. Nah, ini lagi 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semuanya jumlahnya tepatnya 10. Nah, ini caranya tinggi sama. sesuai dengan tinggi yang diperlukan atau tinggi juru ukur masing-masing. Saya beli. Berdirikan. Sesuai yang membidik, tinggi badan yang membidik. Di sini ada tulisan ini. Secara samping ya. Jadi nanti bisa kalau dari atas bisa ambil titik lagi berapa? Nanti bisa ambil titik lagi berapa? Persatuan 25 meter. Untuk penempatan alat bisa kita lihat seperti di pengukuran long section ini penempatan alat dan Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya. Jadi ini datanya tadi dilihat dari hasil sidikan. Oke, kalau sudah, nah ini untuk selanjutnya, jadi materinya kan sudah selesai. Untuk tugas selanjutnya itu silahkan membuat poster tentang cara mengoperasikan alat ukur. Yang pertama, kelompok pertama theodolit, kelompok kedua total station, kelompok 3 water pass. Jadi untuk kelompok akan saya bagi. Jadi kelompok 1 siapa tadi? Luis, Elizabeth, Crispianus, Ali. Silahkan duduk di satu meja. Kelompok 2 silahkan. Kelompok 3, kelompok 2 mana? Kelompok posisi apa sih? Kelompok 2, kelompok 1. Silakan dikerjakan. Bagaimana? Bisa toh? Bisa dulu. Ini kelompok apa ini? Kelompok 3 berarti pas ya. Oke. Kelompok 2 bagaimana? Iya. Gak ada dari backup. Ya. Kelompok apa ini? Total station. Bisa toh?
Bisa. Oke. Ada yang lainnya kan di kelompok di situ juga ada. Tulis. Ini kan ada. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Baromi. Perkenalkan, nama saya Revolusi Mameduli. Perkenalkan, nama saya Anissa Bukir. Perkenalkan, nama saya pada kelompok kami dapat tugas yaitu geolit untuk mengoperasikan geolit. Yang pertama, temukan sepetak tanah tingkat dan pandangan yang bagus di antara lahan yang akan diukur. Yang kedua, memperpanjang kaki atau yang tripod sehingga geolit dapat berada pada tingkat yang nyaman untuk digunakan. Apa perbedaan antara T-fungsi dan Pas, bisa mengukur. Oke, sudah selesai dari tepuk tangan untuk nomor 1. Teman-teman, terima kasih telah mengizinkan kami untuk kesempatan pada kali ini. Kami ingin menjelaskan langkah mengoperasikan total station. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan cara langkah mengoperasikan total station. Cara pengoperasian total station biasanya lebih praktis karena peralatan ini secara internal sudah dibekali dengan perangkat lunak atau software untuk melakukan pengukuran berbagai keperluan koleksi data. Langkah awal setelah peralatan total station disetel sehingga sumbu pertama vertikal, sumbu kedua mendatar, garis bidik 3 lurus, sumbu kedua garis jurusan nivo mendatar. Hidupkan total station dengan menekan tombol on atau off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Perkenalkan saya moderator Lirin Asriani dan pemateri saya. Saya Samuel Susing. Kenapa sih? Febrisio Taliman. Dan jadi saya Alfa. Apa gani? Di sini kami akan mempresentasikan Hasil. alat pengukur waterpass. Level waterpass merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal. Nah, adapun proses pengukuran dengan waterpass pada dunia konstruksi biasa menggunakan istilah seperti leveling atau waterpass. Sudah sangat bagus sekali. Kemudian tadi sudah saya kasih pertanyaan juga apa perbedaan antara waterpass dan theodolit, sudah dijawab juga. Jadi kalau waterpass itu dia hanya sudut horizontal, tapi kalau theodolit dia bisa horizontal, bisa vertikal. Oke, bagus sekali. Untuk tugas terakhir, Ibu akan mengadakan evaluasi individu dengan soal yang akan Ibu kirim ke grup di Google Form, di grup WA. Jadi nanti soalnya dalam bentuk Google Form akan Ibu kirim ke WA. Silahkan dikerjakan
Siapa yang cepat 5 besar akan saya kasih reward. Sekarang kan Bu? Ya, Tapi sekarang tidak ada ini. Sudah mesin apa nih? sama Ismail, silakan ke depan. Ini beda sama yang ada itu terbang betul. Dapat. Oke, sama-sama. Sudah mau pulang, silakan duduk di tempat masing-masing. Jadi dari hasil evaluasi kita tadi, Ibu lihat, nah ini sudah banyak yang nilainya sudah bagus. Hasil sih. Ya, walaupun ada yang harus perbaikan 1-2 orang, tidak Wah, apa-apa. ini. Jadi harus harus yang perbaikan, harus belajar lagi. Nah, kemudian yang mau Ibu sampaikan, kira-kira apa kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Belajar alat ukur tanah. Mempelajari Banyak belajar alat ukur tanah. Oke, mempelajari alat-alat mempelajari alat-alat ukur. Alat-alat ukur apa saja? Teodolit, Teodolit, total station. Oh, total station. Oke. Belajar berani. Oh ya, nah itu belajar berani presentasi di depan kelas. Gampangnya Bu, dengan percaya diri. Nah, dengan percaya diri. Bagus. Semoga tidak cuma hari ini dan seterusnya tetap harus berani tampil di depan kelas. Itu yang paling penting. Dan tadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pertemuan hari ini. Jadi sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Nanti untuk umpan baliknya Ibu sudah siapkan apa namanya? Ada emot yang di depan situ, silahkan nanti dipasang di papan. Oke, jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup dengan doa. Silahkan, siapa yang berdoa? Chris, pemimpin. Silakan. Ayo, berdiri semua. Mari teman-teman dan guru, sebelum kita pulang, mari kita bersatu dalam berdoa minta Tuhan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru. Terima kasih Bu.